Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ino di Just Ino kali ini ada si Lulu. Hai. Mungkin Lulu nanti bisa perkenalkan siapakah si Lulu. Mungkin ada yang tahu juga si Lulu siapa dan mungkin juga ada yang belum tahu. Boleh diperkenalkan Lu? Saya dulu. Terus apalagi pekerjaan gitu ya. Pekerjaannya. Pekerjaan di dunia entertain. Wis. Terus apalagi mungkin pacar. Belum. Masih single. Silakan yang mau daftar boleh. Sekalian promosi diri ya. Gitu ya. Ya. Kalau yang belum kenal juga boleh dilihat Instagramnya dulu. Anjir. Nanti ada Instagramnya Lulu di bawah ini. Iya. Sekalian promosi Kalian Instagram. boleh follow. Untuk kali ini, malam kali ini kan kebenaran ada si Lulu. Jadi kita ngobrol-ngobrol nih masalah dunia entertain. Tapi sebelum kita ke arah sana, gimana sih Lulu ceritanya untuk bisa sampai ke arah sana nih? Karena kan kalau Om Nino tahu persis dia seperti apa, cuma kan mungkin teman-teman yang lain kan masih belum tahu nih. Lulu awalnya seperti apa sampai akhirnya bisa seperti ini. Gimana sih Lu? Ceritain sih Lu. Banyak banget yang nanya kayak gitu sebenarnya. Tapi aku belum pernah jelasin gimana caranya, cuman di Just Ino ya. di Just Indo doang aku baru jelasin. Spesial buat Om Spesial. Dino. Spesial pakai telur itu. Jadi awalnya aku ke dunia entertain tuh sebelumnya emang aku tuh sering kayak fotogenik gitu kan. Jadi kayak udah ada basic lah. Basic. Ya, basic dulu. Setidaknya udah mengenal di depan kamera lah. Terus bisa fotogeniknya di mana sih? Dulu itu ikut bareng-bareng Om Nino juga sama anak-anak juga fotografer Kuningannya. Fotografer amatir Kuningan Iya, saat itu. benar. Terus dari situ ikutan foto-foto, kayak sering diajakin sama Om Nino buat catwalk juga, dulu pernah diajarin. Iya gak sih Om? Dipaksa ya? Iya dipaksa buat catwalk, tapi sebenarnya nggak ada bakat sama sekali di catwalk ya. Tapi harus bisa belajar, iya, tapi kan? berusaha untuk menjadi anggun gitu, tapi nggak apa-apa. Berusaha untuk mencoba. Terus akhirnya aku memutuskan untuk ke Jakarta. Awalnya juga aku nggak tahu aku bisa di dunia entertain gitu, tiba-tiba aja gitu. Ceritanya tuh aku tuh lagi Rezekinya aja. iya lagi kerja asaran, pertamanya asar gitu. Nah akhirnya kayak apaan sih gitu loh, maksudnya kayak mungkin kalian juga bisa rasain gitu, seorang Lulu yang dari kampung gitu merantau ke Jakarta, yang lihat wow apartemen di mana-mana gitu, gedung yang tinggi-tinggi, senora itu mungkin ya. Emang iya sih, emang norak gitu. Udah dari situ kayak Kaget ya? Terus kayak udah dari situ kayak aku harus ketemu sama teman aku nih, karena aku takut juga di Jakarta sendirian. Akhirnya aku ketemu sama teman aku, terus teman aku ngajakin aku buat syuting karena dia juga sering syuting. Akhirnya ada satu agensi yang tertarik buat narik aku gitu loh. Kamu ikut aja di dunia entertain gitu loh. Terus kata aku, ya udahlah coba-coba, takut aja rezeki ya, ataupun apa, karena emang basicnya juga suka di depan kamera nih, kayak centil-centil gitu, maaf ya guys. Emang anaknya suka banget depan kamera ngomong segala macam gitu. Akhirnya aku coba, udah dari situ ya mungkin gimana sih ngerasain merintisnya gitu ya Om. Ya mungkin aku juga kayak ngerasain peran-peran yang lewat-lewat dulu gitu loh. Tapi di situ tuh kayak aku tuh pengen maju, gimana ya aku bisa dapat peran yang bagus, gimana ya dapat castingan ataupun ditarik manajemen kayak gitu. Akhirnya aku kayak sering aku syuting tuh kayak sering diam di deket mikrofon yang gede itu loh, yang buat ngelihat syutingan gitu, yang ada sutradaranya gitu. Nah akhirnya aku sering di situ, iya monitor. Kayak aku sering di situ diam aja sendiri, terus kayak sutradara tuh ngeliatin aku, kenapa? Aku bilang aku mau belajar Om, gimana sih caranya dialog, gimana sih caranya mainin mimik muka buat supaya orang-orang tertarik gitu, ngelihatnya kayak beneran gitu. Oh ya udah di sini. Akhirnya kan orangnya juga Lulu tuh kayak ngulik gitu ya Om. Nah akhirnya kayak ya udah. Karena kamu penasaran, jadi dikasih kesempatan sama Kayak ya udahlah
aku lihat-lihat dulu kayak sutradara, ya udah belajar, kayak dikasih dukungan kayak gitu. Akhirnya aku ditawarin satu peran pertama itu FTV-nya Raff Film. Terus kayak mungkin aku nggak ada basic buat dialog, kayak aku juga kayak maksudnya tuh masuk dunia baru entertain, masuk iya kan saat masuk itu. dunia Masih belum entertain, punya dan aku nggak pengalaman. punya basic buat dialog yang Terus kayak pengalaman belajar juga masih acting, belum. iya kayak gimana mimik muka, mungkin intonasi, mungkin aku intonasi yang biasanya aku ngomong Sunda kayak masih ada ngayun Sunda gitu kan, Ngayun, nah. kalau orang Sunda tuh ya Om. Nah kayak aku di logat iya Sunda itu yang masih kental gitu. kan. Kayak Om Nino nih medoknya masih Nah ada. gitu loh, pas aku dikasih dialog itu di Jakarta harus ngomong lo gue, agak kaget kan. Lo gimana kayak gitu, kayak ngerasa aduh ngayun banget gitu. Tapi ya udahlah, berkat pede gitu ya, orangnya pedean, udah kayak gitu. Akhirnya aku coba, tapi itu ngerasa gak enak banget sih, udah dikritik banget sama sutradara. Pernah aku bilang anjing lo ya ngentot, lu bisa gak sih dialog sampai kayak gitu Om. Serius aku sampai kayak gitu, tapi aku kayak nggak dimasukin hati, mungkin udah kebal ya di Kuningan, aku sering digituin sama anak-anak kayak gitulah, udah kebal pokoknya mah. Jadi udah terbiasa dengan kata-kata yang biasa kita pakai. Benar, ada satu peran temen aku, dia mungkin belum kebal ya sama kata-kataan sutradara itu, dan kayaknya dia kayak down banget. Ya udah down, kayak karena aku memang, udah nggak mau syuting lagi deh kayak gitu. Ya emang itu kan emang uji mental juga. Ketika kita masuk dunia industri itu ya sudah tidak ada, nggak ada istilahnya kamu di situ tuh paling cantik atau lu paling bagus. Nah, kita produksi itu sama gitu. Makanya nggak peduli. Benar sih. Karena kan kita ngejarnya kan produksi tadi. Iya benar, harus ngehargain waktu juga kan. Karena mereka juga kan waktunya nggak harus lama-lamanya di set terus kan. Mereka juga harus pulang ke rumah gitu loh. Mereka juga capek gitu kan. Gitu. Pasti akan sangat capek, soalnya satu set aja kita natanya, ya kita aja mau bikin ini aja kan kita natanya juga lumayan, meskipun hanya sederhana seperti ini. Kita harus setting lampu, harus setting tempat duduk, pas nggak enak di kamera. Iya benar. Nah akhirnya aku nggak dengerin omongan sutradara, aku malah bilang maaf ya Om, aku mau belajar lagi kayak gitu. Kayak misalkan aku nih salah, aku harus minta maaf gitu loh. Nggak harus kayak anjir nih, kenapa sih dia marah-marah, udah ngentot gue, masa gue harus marah-marah lagi gitu kan, nggak mungkin juga. Jadi lebih kamu mengerti untuk memahami bahwa ya aku emang nggak mampu. Karena emang kan dia syutingnya dari pagi kan, dia kan capek juga ngomel-ngomel gitu kan. Emosi juga semakin tinggi juga. Nah, emang kayak aku ngeliat bukan aku aja sih yang dimarahin, emang artis yang papan atasnya juga kayak dimarahin gitu kan, karena dialognya salah gitu. Jadi emang kalau di set itu perlakuannya sama antara artis yang sudah punya nama maupun yang masih baru? Sama, kalau misalkan aktingnya dia kurang juga pasti dia dimarahin. Ya pada dasarnya kan ketika dia tidak kualitasnya kurang pun sama diperlakukan kan. Jadi bukan hanya karena kamu baru kan gitu kan. Benar. Berarti kan meskipun dia sudah berpengalaman dan dia asal-asalan juga kan nggak juga. Bisa, karena emang kan harus dijual itu juga kan. Maksudnya kita nggak bisa asal-asalan ya. Nah akhirnya udah dari situ itu yang ngebuat aku semakin kecanduan dalam dunia entertain. Kayak aku penasaran lagi nih. Aku kayak kangen banget kangen banget dimarahin sama sutradara gitu loh orangnya. Kayak pengen banget dimarahin, soalnya kalau dulu tuh dimarahinnya masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri gitu loh. Tapi setidaknya itu jadi warning kita. Berarti ini ada yang kurang nih gitu. Kayak ya udahlah, aku mau belajar lagi nih. Akhirnya aku belajar lagi. Aku kayak dapetin peran-peran kayak misalkan jadi suster atau apa gitu, yang penting ada dialognya gitu kan, buat belajar aja dulu, gak apa-apa. Terus udah dari situ aku coba casting, terus awalnya kayak nggak keterima juga, dan aku kayak insecure gitu loh Om, kayak ngelihat anak-anak castingan kayak blasteran, kayak bule Brazil atau apa, lu dari mana, aku masih Sunda gitu loh. Tapi nggak apa-apa, yang namanya rezeki kan Allah yang ngatur ya Om, kita berusaha aja gitu. Nah akhirnya kayak aku ketemu sama satu manajemen, dulu itu aku pakai manajemen, benar aku di castingin ke PH yang gede banget, bisa disebut MD atau screenplay kayak gitu. Itu kan PH udah gede banget kan Om. Nah akhirnya aku ikut manajemen itu, terus aku main FTV 3 hari,
Dan itu kayak aku ngerasain aku nggak dibayar sama sekali. Aku sama sekali nggak dibayar gitu loh. Kayak ngerasain anjir kok gini banget ya. Lu udah capek banget Iya, ya. kayak aku awalnya kayak udah menyerah di dunia entertain gitu Kak. Karena kayak ngerasa anjir kok gini banget sih, udah capek. Maksudnya syutingnya tuh pagi ketemu pagi gitu loh. Kayak aku harus bangun pagi dan aku tuh syuting sampai jam 5 pagi dan aku bangun jam 7 pagi gitu loh. Dan itu posisinya pun juga kan nggak full kamu shoot itu kan. Paling dari jam 7 pagi sampai jam 7 pagi kamu paling shoot hanya beberapa jam atau beberapa menit gitu. Cuman kan harus nunggu kan. Iya, harus itu yang bikin capeknya kan nunggu itu tadi. Nunggu itu. Udah dari situ kayak udah mau kayak nggak dibayar. Awalnya sih manajemennya bilang pasti dibayar, terus kayak gimana dong, udah dibayar belum dari PH-nya? Dia bilang kalau dari PH-nya itu belum turun gitu. Cuman ada yang bilang katanya dari PH-nya udah turun, jadi kayak disuap sama dia sendiri lah, diambil sendiri. Ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Itu kan permainan tertentu. Ya udahlah, sabar, nggak apa-apa. Itu oknum itu, bukan setiap manajemen seperti itu. Iya, karena kayak ada di mana kayak aku masuk manajemen tuh harus bayar, ada juga kayak gitu kan. Waktu itu aku udah ketemu sutradara di PH. Terus kayak sutradara tuh harus aku masuk ke dunia entertainnya dia gitu. Dimana aku disuruh kalau kamu mau jadi artis, kamu harus bisa masuk dunia malam. Dunia malam, kayak kamu harus bisa mabuk-mabukan kayak gitu. Ya tapi kan aku kayak belum percaya deh sama kayak gitu kan, kayak masih takut gitu loh. Akhirnya kayak aku enggak gitu. Terus kayak dia nantangin aku kayak misalkan kalau kamu nggak nurut ke manajemen kita, kalau kamu nggak minum atau apa gitu, otomatis kamu harus keluar dari manajemen kita gitu. Akhirnya aku keluar dari manajemen itu. Ya kan itu pilihan ya. Nah, ketika kamu dikasih pilihan, berarti kan kamu harus memilih mana yang harus kamu jalanin kan. Nah, akhirnya aku keluar aku freelance dong. Nah, freelance itu bukan berarti menurut kalian itu bisa lebih bebas dan senang. Justru itu freelance itu lebih menakutkan karena tidak ada yang menjaga kan Om. Ya, kalau pakai manajemen tuh harus dijaga gitu kan. Ada orang yang menjaga kamu. Yang menjaga kita atau apa. Nah itu, tapi akhirnya aku percaya sama diri aku sendiri kayak ya udah deh, nggak apa-apa aku freelance. Akhirnya aku freelance. Terus aku ketemu sama agensi-agensi lain, kayak disuruh ya udah kamu ikut sinetron aja. Ada satu sinetron yang aku harus ketemu pimpinan produksinya, Pimpro gitu. Akhirnya aku ketemu dan pimpinan produksinya tuh kayak ngelihat aku tuh kayak nggak tahu suka atau apa gitu. Dia nawarin aku buat dapat peran di situ. Orang mana coba Om yang nggak mau dikasih peran, ya nggak sih? Iya, betul. Ya kan? Nah, udah dari situ kayak aku ya maulah gitu. Terus dia malah nyuruh aku buat ke apartemen. Ya, nyuruh aku buat ke apartemen, tapi aku nggak bisa gitu karena kayak ngerasa ya ampun kok hidup aku di dunia entertain tuh semakin begini gitu loh, semakin banyak cobaannya gitu. Tapi kayak aku harus tahan gitu, kayak enggak deh, nggak mau gitu, pasti nanti juga bisa kok tanpa harus melakukan kayak itu. gitu. Akhirnya aku coba, pas aku ada agensi lagi yang lebih bagus yang dia nyuruh aku buat jadi peran ini. Akhirnya aku main tuh peran Lala deh kalau nggak salah di sinetron. Kayak itu kayak gede banget. Nah jadi Lala. Akhirnya aku ketemu sama Pimpro itu. Akhirnya aku ketemu sama Pimpro itu dan Pimpro itu bilang, kamu di sini jadi siapa? Aku bilang aku jadi Lala. Terus dia bilangin, hebat kamu. Katanya kamu hebat, tanpa harus kayak gitu kamu bisa jadi Lala. Terus dia bilang, gila hebat, aku salut sama kamu. Terus aku bilang, ya Om, kan aku udah bilang sesuatu itu pasti nggak harus dengan hal negatif, aku bilang gitu kan. Terus kayak
bukannya aku ceramahin ini ya orang dewasa ya, maksudnya aku juga sharing gitu loh. Gak sopan banget nih malah gitu. Sama bisa Enggak, maksudnya aku juga bilang maaf om, kan yang namanya sesuatu ya, usaha itu nggak harus negatif kayak gitu. Terus kayak dia, iya benar-benar aku salut sama kamu. Nah akhirnya kayak aku makin pede nih om, makin pede. Kayak misalkan yang soal kemarin kayak ada yang bilang kamu tuh nggak akan pernah jadi artis kalau misalkan kamu nggak bisa minum atau kamu nggak bisa seks atau bebas atau apa. Tapi aku bakal berusahain kalau aku bisa di titik itu tanpa tanpa harus yang aneh-aneh gitu loh. Karena gimana ya, karena nggak ada yang nggak mungkin gitu loh, percaya aja sama diri sendiri gitu. Akhirnya udah dari situ aku freelance, aku kenalan sama agensi iklan gitu. Akhirnya aku nyoba di iklan, ternyata emang lebih enak di iklan. Duitnya lumayan. Dan itu dialognya nggak ada sama sekali, ekspresi doang gitu loh kayak. Iya iklan itu paling, terus kerjanya cepat. Nah itu kayak sehari gitu kan. Kalau sinetron kayak harus stripping kayak gitu kan. Kalau iklan cuma sehari kelar. Nah akhirnya kayak aku kenalan sama ini iklan, tapi emang lebih parah juga sih, lebih tantangannya lebih harus ini. Akhirnya aku ketemu sama caster satu, akhirnya aku diajak foto sama caster aku kira emang casternya baik ya, emang baik sih sebenarnya, baik. Akhirnya jam 10 malam, karena aku nggak bisa samain Kuningan sama Jakarta, beda kan pergaulannya. Aku bilang jam 10 malam itu aku harus pulang ke kosan, karena kosan aku itu cewek semua. Aman kan, cewek semua. Jadi kayak aku bilang, karena kosan aku cewek semua dan ibu kosnya juga itu agak rewel karena papa aku nitipin ke ibu kosnya gitu. Aku sering cari alasan itu, terus akhirnya kayak si caster bilang, kenapa emang kamu harus pulang jam segini, ini kan masih jam 10 katanya, kamu ngantuk. Akhirnya aku bilang, iya aku ngantuk. Akhirnya om, dia ngasih aku apa coba, semacam narkoba. Dan seperti itu lu di umur 19 tahun udah melihat langsung narkoba seperti itu om, gimana rasanya? Sok om, rasanya pengen lari gitu dari Jakarta ke Kuningan gitu, pengen lari ya, gue tuh pengen lari, nggak mau di sini gitu. Akhirnya aku ditawarin narkoba semacam kayak gitu, dan aku kaget dong, sok langsung gitu, kayak pengen nangis. Yang aku takutin, aku tahu kalau diri aku tuh emang nggak mau. Yang aku takutin dia nyimpen di dompet aku gitu loh. Maksudnya aku juga nggak mau dong, kayak misalkan aku padahal nggak minum atau nggak makan itu, terus tiba-tiba ada di dompet aku gitu, terus tiba-tiba papa aku ngelihat di TV Lulu Agi Pratiwi gitu merintis menjadi seorang ini aktor atau artis, tiba-tiba ketangkep, kan nggak lucu juga om, ya kan? Akhirnya kayak wah itu riskan banget itu. Gila parah sih, kayak ya ampun kok gini banget ya. Akhirnya aku kabur om. Akhirnya aku kabur itu dari tempat pemotretan, aku kabur. Akhirnya aku kaburnya sama temen sih, karena sama temen ya. Yang satu temen aku tuh dia malah mau om, salahnya ya karena kan dia dikasih pilihan ya. Iya. Ketika dia dikasih pilihan dengan iming-iming tadi, ya itu yang harus membuat kita memberikan keputusan, lu mau terus atau enggak. Kalau lu mau cepat ya lu harus ngikutin aturan mereka. Tapi kalau kamu pengen nggak ngikutin aturan mereka ya siap dibuang, kan itu ancaman yang selalu diberi. Nah akhirnya aku tarik tuh temen aku buat ikut pulang aku, karena aku mikirnya aku kasihan gitu loh. Mikirnya bukan karena aku pengen nyelamatin dia atau gimana, mikirnya diri aku sendiri sih. Kalau semuanya itu di posisimu, nah itu karena aku takut di saat ada yang nyekokin aku nggak ada yang nolongin aku gitu loh. Mikirnya gitu aja, diri aku sendiri nolongin orang. Akhirnya aku bawa temen aku pulang ke kosan, temen aku udah teler, udah kayak pusing-pusing gitu, karena mungkin baru sekali ya pakai yang kayak gitu. Akhirnya pusing kayak gitu, udah dari situ om, aku nangis di pojokan kosan, kayak menatapi hidup banget. Ya ampun kok gini banget, iya aku takut banget di Jakarta kayak gitu sumpah. Iya kayak ampun, aku curhat sama orang tua nggak ya? Pasti kalau curhat sama orang tua pasti disuruh pulang dong. Pastilah semua. Iya nggak sih? Karena khawatir yang namanya anak cewek ya om. Udah akhirnya udah kayak gitu, akhirnya aku udahlah sabar. Akhirnya kayak
buat mungkin aku berpikir positif lagi ya, kenapa Tuhan kayak ngasih aku yang langsung dret narkoba atau apa gitu, supaya nanti kedepannya aku lebih kuat gitu, nggak kaget lagi ketemu yang kayak gitu. Akhirnya ya udahlah, udah biasa. Akhirnya aku casting iklan lagi, nggak ada yang macam-macam lagi sih. Udah dari situ kayak banyak lah iklannya, bisa dilihat di Instagram. meski nggak talent banget ya pas pendamping gitu. Ya setidaknya kan itu kan kita tidak lihat kamu harus jadi peran utama atau gimana, tapi setidaknya proses itu yang harusnya menjadi pembelajaran. Makanya aku undang dia itu untuk bisa sharing bagaimana pengalamannya dia, untuk memotivasi teman-teman bahwa artis itu tidak segampang yang kamu kira. Artis itu tidak istilahnya semulus yang kamu kira. Perjuangannya itu akan sangat banyak sekali, dan selalu ada dua pilihan ya loh. Om Nino juga selalu mengingatkan bahwa pilihan cepat ya dengan cara yang seperti itu, mau pilihan lambat tapi kamu harus berproses dari nol, itu yang harus dipilih kan. Betul nggak? Betul. Tapi ketika berproses dari nol itu yang membuat kamu akan semakin kuat ketika kamu punya dasar, punya pengalaman itu yang membuat pelajaran kamu itu yang akan menguatkan kamu di selanjutnya. Mungkin pertama awal kamu hanya ditawarin hanya untuk jalan-jalan, minum dan sebagainya. Lama-kelamaan akhirnya masuk ke narkoba dan sebagainya, itu kan tingkatannya juga akan lebih. Ya harapannya cukup sampai di sinilah. Tinggal kamu nikmatin hasil jerih lelahnya, benar ya? Benar. Ini udah dari situ kayak oke, udah iklan. Akhirnya aku coba. Itu dimana aku disuruh casting film. Oh, layar lebar. Dan itu mungkin lagi bener-bener cari talent. Itu bener-bener lagi cari, kayak beruntung-beruntungan gitu loh Hoki. Lagi bener-bener cari talent nih buat jadi si temennya pemain. Akhirnya apa dulu nih PH-nya, karena aku pernah ketipu sama PH, jadi aku harus benar-benar karena aku seleksi. Udah belajar ya harus dari seleksi. dulu. Nah, PH-nya apa dulu nih? PH-nya Raffi Film lagi gitu. Akhirnya aku, Raffi Film. Ya udah deh aku ikut. Aku gitu Om, aku naik busway. Benar-benar perintis banget gitu. Aku naik busway gitu ke daerah SMA Budut di Jakarta. Nah, akhirnya aku ikutan screen test gitu. Screen test. Akhirnya pas gitu masuk ternyata. Nah, beruntung banget nih. Aku nggak mau nyanyain nih gitu loh. Kesempatan nih, kesempatan. Dan akhirnya itu berapa kali ya? Berapa hari ya? Aku di situ tuh sekitar 5 hari atau 4 hari deh segitu. Dan akhirnya aku kira tuh aku jadi kayak peran pendamping doang tuh, kayak nggak dikasih gala premier gitu loh. Nah akhirnya aku kayak dikasih golden buat gala premier. Ya ampun, bersyukur banget dong Om. Kayak baru tinggal 6 bulan di Jakarta gitu, udah langsung ikutan gala premier kan, yang tanpa kayak posisi di depan tanpa harus kayak utama, manajemen gitu kan. Aku nggak pakai sama sekali manajemen gitu, pakainya agensi doang. Akhirnya kayak serius Lulu masuk, kayak Lulu serius nih gala premier gitu, kayak di hati tuh kayak seneng banget gitu. Ya ampun lu, asa ngerasa aduh layak gak nih gitu. Kayak ya ampun lu, yang peri-peri kemarin nangis soal ini kayak gitu, akhirnya kebayar juga ini. Gitu. Bener-bener aku dulu pernah banget kayak ngefans banget sama kayak artis yang di peran utama itu. Akhirnya kayak aku main bareng sama dia, gimana sih Om? Kayak idola terus bener main terus gitu loh, jadi temennya gitu loh. Nah akhirnya kayak ya udah deh, kayak pas aku gala premier aku kayak ngerasa kayak masih insecure sih, kayak ngerasa aku kayak belum layak deh. Pasti ada kerasa. Iya, karena kayak masih kaget gitu loh Om. Kaget karena kayak di samping aku tuh artis-artis semua dan aku disorot banyak media gitu. Iya nggak sih? Kaget banget dong sampai kayak harus. Dan itu kan ibaratnya pengalaman baru buat kamu. Nah iya, kayak aku harus gimana nih di depan media gitu kan, biasanya di depan kamera buat acting ya, ini depan media gimana nih, takut salah ngomong atau gimana gitu. Akhirnya kayak aku harus gimana nih di depan media, dari soal pakaian atau apa nih kayak gitu, takutnya salah. Akhirnya kayak aku udah mikirin itu, dan aku tuh ke gala premier itu aku naik kereta KRL. Nah sih perjuangannya naik KRL yang aku lihat semua artis-artis teman-teman aku dianterin sama orang tua semua, naik Alphard semua, naik Alphard Om. Aku naik KRL tapi nggak apa-apa gitu.
Tapi kan itu lebih keren iya. kan? Kalau nggak gitu nggak jadi cerita iya hidup, bener kan? udah dari situ kayak wow karpet merah coy. Yes. Karpet Dengan merah coy. kamera cepret. Iya kayak karpet merah coy, kayak gak pantas banget deh seorang lulu gitu yang dari desa gitu loh om, kayak anjir karpet merah ini gimana, udah gugup banget gitu. Tapi ya udahlah santai aja, akhirnya aku masuk bioskop buat promo-promo gitu ya. Iya. Nah akhirnya aku tuh kebagian untuk ngasih saran di film ini gimana. Aduh gimana ini aku ngasih saran gimana nih. Akhirnya kayak aku coba ngomong tapi itu bener kayak ngerasa deg-degan gimana gitu, kayak panas dingin ada kayak gitu kan. Namanya nervous ya ketemu Ya, artis apalagi banyak. pertama kan. Orang otomatis kalau misalkan kita udah gala premier nih, semua manajemen ada di situ dong. Ngelihat siapa nih talent-talentnya. Dia bakal diambil atau enggak gitu kan. Jadi kayak pemasaran gitu. Ajang penjualan juga. Iya, penjualan gitu. juga gitu. Udah akhirnya dari situ kayak fansnya banyak banget, fans Rizky Nazar banyak banget. Nah dari situ kayak ngelihat fans sampai fans bilang katanya itu siapa ya, itu oh yang di itu ya temennya si ini yang di film ini, katanya kok kita ngelihatnya kayak di kamera biasa aja ya tapi aslinya cantik, katanya kamu kenal gak sih orang ini. Aku kayak iya ya Allah, iya aku mah apa tuh artis baru, aku mah yang kayak ngelewat-lewat doang gitu ya. Kayak udah dari situ kayak malu banget om. Udah dari situ kayak udahlah akhirnya udah, itu momen aku yang nggak bisa aku lupain, kayak perjuangan aku. Udah dari situ aku terus casting di iklan, kayak udah nyaman banget di iklan gitu. Terus aku kayak sering ketemu sama teman aku, teman-teman apa sih teater gitu, kayak kamu kalau mau ini, kayak dia ngasih komentar aku dengan yang baik, kayak misalkan kamu ingin dapat peran atau aktris kayak gitu, kamu belajar teater, kayak itu nyuruh belajar kan. Ya mungkin nanti atau gimana ya. Akhirnya kayak aku terus kayak berpikiran positif, akhirnya aku coba lagi, ada casting lagi film om. Yang kemarin yang The Way I Love You Love for Sale 2 itu. Nah akhirnya kayak aku bakal bisa kamu galau itu ya? Iya, aku bakal bisa nggak ya gitu. Ini masalahnya nih, pasti aku dapat kesempatan lagi nih buat gala premier yang kedua gitu. Awalnya kayak aku berpikir kayaknya aku nggak bakal dapat kesempatan buat gala premier yang kedua deh gitu. Nah akhirnya kayak aku casting lagi, dan itu tuh kayak adegannya bukan Lulu gitu, bukan sosok Lulu gitu, bener-bener di luar Lulu gitu. Di luar Lulu banget. Di luar Lulu banget itu. Akhirnya kayak ya udah, namanya juga peran ya om, mau nggak mau kan harus profesional. Nah, ini tantangan baru kan? Nah tantangan baru. Nah akhirnya kayak aku coba, dan akhirnya itu keterima dong, jadi Laras peran om. Iya kan, Laras peran om. Aduh gimana, aduh parah di situ anjir. Serius langsung dikabarin dong besoknya. Langsung bilang Dek kamu masuk ya jadi Laras. Di situ tuh yang casting tuh ada Laras, ada cewek-cewek pavilion, ada cewek hotel, sama cewek cantik kampus gitu apa ya? Enggak, cewek cantik di halte nggak tahu apa. Pokoknya di situ yang paling mengunggul ini Laras karena ada namanya gitu. Nah, aku kira aku bakal masuk yang cewek yang nggak terlalu ini ya, kan. Nah, ternyata aku masuk yang itu. Aku itu ya ampun, ya serius nih lu, serius. Dan kayak siapa nih peran utamanya? Adipati om. Kayak ya ampun, aku harus ngadepin Adipati nih gimana gitu. Kayak ya gimana ya caranya gitu, kayak aku harus belajar yang bukan bener peran aku, kayak peran-peran kayak bener-bener baru, bener-bener baru dari situ. Dan itu perannya harus bener-bener dewasa banget. Ya kalian tau lah Love for Sale kayak gimana, yang ke-1 aja kayak gimana. Dan kayak aku harus belajar, aku belajarnya tuh aku nggak sekolah teater kayak gitu. Belajarnya aku dari YouTube om, cari-cari film yang dewasa kayak gitu. Itu aku harus pelajari gitu, gimana rasanya di kaca aku ngelihat diri aku sendiri, ngegoda cowok kayak gimana gitu. Akhirnya kayak ya udahlah bisa, akhirnya bisa dong. Dan itu kayak ya udah seneng banget. Sutradaranya gimana ketika baik banget Om Andi Batiar. Baik banget pokoknya. Dan itu kayak kan karena dia yang membantu ngarahin kamu kan. Dan itu kayak ketika kamu pertama nih kan mungkin kan masih belum ketemu, terus ketika kamu acting di depan dia, apalagi ini kan pengalaman pertamamu kan, itu ibaratnya kan ini pengalaman pertama karena kan beda karakter kan. Nah ketika itu terus dia awalnya gimana? Awalnya sih nggak ada komentaran, malah kayak bilang
oh oke nih oke gitu, kayak serius nih oke. Takutnya kan aku kayak takutnya salah kan, karena kan aku baru banget, karena di situ kayak perannya bener-bener aku sendiri, nggak ada teman kan. Kalau yang di DWLF itu sekolahan gitu, satu geng gitu kan, Masih ada enak teman ada gitu. teman. Ini bener-bener Lulu yang harus nge-expose gitu. Dan di depan kamera langsung. Iya gitu loh, lo harus nge-expose dan lo harus menjadi seorang Laras gitu loh, nggak bisa menjadi seorang Lulu gitu loh. Nah akhirnya kayak udah nih oke, dan mungkin kayak sarannya mungkin kamu harus terlalu binal atau apa gitu, banyak belajar lagi. Oke. Akhirnya pas gitu ternyata aku diundang lagi di Lover Sale 2. Itu benar-benar aku mau punya teman banget, aku bingung harus gimana. Gala premier itu. Iya, aku nggak bingung nih, aku sendirian banget gitu. Yang lain artis-artis gitu loh, kayak aku minder banget tau. Yang lain tuh artis semua gitu loh. Pemerannya tuh yang bener bukan dari artis tuh cuma Lulu doang gitu loh. Kayak ya ampun, kayak seneng banget, kayak sedih, mau sedih susah, mau seneng gimana gitu ya. Akhirnya aku kayak senangnya dapat kesempatan itu, sedihnya itu karena aku sendirian itu tadi. Akhirnya kayak ya udahlah, mau gimana lagi, syukurin aja. Akhirnya aku bawa temen, kan aku dapet tiket 2 kan, bawa temen 1 buat nemenin aku kan. Kayak ya ampun, pas temen aku ngeliat di bioskop tuh, aku nggak berani ngeliat diri aku sendiri Om, karena kayak ngeliat diri aku sendiri tuh kayak jijik. Ini bukan Lulu deh gitu. Iya, kayak aduh jijik banget ya? gitu. Kok Lulu kayak gini banget deh, ilfil gue ngeliatnya gitu. Karena nggak nyangka banget gitu loh. Tapi kayak teman aku juga kayak nggak nyangka, karena kan kemana-mana dia bareng aku kan. Kayak gila lu aktingnya begitu, gila parah katanya gitu ya. Ya emang gimana lagi, emang ya kayak gitu. Akhirnya kayak ya udahlah, bersyukur akhirnya kayak aku udah dapat 2 kali gala premier. Terus sekarang aku kayak lebih ke fokus ke iklan-iklan dulu. Dan itu kamu melaluinya kan dengan tidak mudah, dengan cara mudah. Cepat kan gitu. Enggak, kayak orang-orang ngelihat, kayak misalkan orang ngelihat nih aku kayak enak banget ya lu, kamu tuh segampang artis, itu ya, artis. orang mengira itu segampang itu gitu kan. Bareng artis kayak misalkan dapat peran kayak gini. Sebenarnya enggak, kamu tuh harus tahu kalau aku tuh dulu pernah juga yang lewat kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu loh Om. Itu aku dari perjuangan itu, cuman orangnya nakal. Kalau dulu pengennya tuh pengen gue harus bisa nih dapat dialog, gue harus bisa, orangnya pengen kayak gitu. Jadi bukan karena apa, tetapi karena emang optimis yang Lulu punya dan Lulunya juga mau belajar, itu yang menjadikan nilai plus. Dan ketika Lulu belajar, orang melihat kan juga akan merespon itu. Ketika kamu ada progres, orang kan pasti menilai, oh ini anak ini ada progres nih, ini ada itu yang akan dinilai. Dan kadang orang itu yang seperti yang tadi aku obrolkan, tidak semuanya benar laki-laki itu bajingan, tapi laki itu akan respect ketika kamu memang memiliki prinsip itu akan jauh lebih respect. Benar. Nah, karena kamu memiliki potensi, karena kamu mau bekerja keras, kamu mau berubah, maka itu yang mendorong kamu untuk menjadi lebih. Dan kesempatan-kesempatan itu kan kamu juga tidak membayar dengan gampang. Kamu harus dihina, kamu harus dilecehkan, harus diapakan. Setelah kamu laluin itu semua, ya emang rezekinya Allah dari situ. Percaya diri sih. Terus satu lagi, attitude sih paling nomor 1. Ya. Karena aku pernah banget dulu, emang aku tuh orangnya nggak pernah ngargain attitude ya Om, nggak pernah ngargain waktu, serius. Aku tuh kayak disuruh janjian sama Om Nino tuh jam 1, aku malah datang jam 5 ya. Karena orangnya ngeret banget. Dan akhirnya aku ke Jakarta kerja, aku tuh nggak bisa telat. Kalau misalkan aku kerja kan aku juga dibayar gitu loh, maksudnya klien itu milih kamu tuh buat dibayar, dan kamu tuh harus profesional gitu loh. Pernah waktu itu telat, aku dimaki-maki depan banyak orang, depan artis, kayak ya ampun gini banget gitu loh, gue gak mau lagi telat gitu loh. Dan aku paling inget kamu telepon, Om, aduh Om, bener Om, apa yang dikatakan Om Nino, aku waktu Om. Aku cuma ketawa aja, mati loh. Karena emang ya, ketika kita masuk dunia produksi itu waktu itu penting banget, karena setiap kali produksi itu kan kita harus mengeluarkan cost yang lumayan besar. Makanya ketika produksi ya kamu harus timing harus ada, karena kita ngejar masa produksi itu, apalagi kamu baru di situ. Benar. Itu benar-benar akan menjadi penilaian attitude itu. Iya benar banget. Dan ini dia keren tuh, janji jam 8 jam 7 dia udah nyampe.
Terus aku boleh kayak nitip salam gak sih buat papa? Oh boleh tuh. Terus kalau didikan orang tua aku tuh makasih banget kayak buat papa. Papa tuh kayak sering ngedidik aku, kayak misalkan nanya, misalkan kamu tuh nggak boleh pacaran, kenapa nggak boleh pacaran? Papa tuh sering ngejelasin karena kalau misalkan kamu pacaran, kamu dapat efeknya kayak gini, dan dia ngejelasin apa efeknya kayak gitu. Terus Pak, kenapa sih aku nggak boleh minum atau jadi cewek bebas kayak gitu? Papa bilang kalau kamu minum kayak gitu tuh nanti kamu bakal ada efeknya kayak gini gini gini, menjelaskan secara detail gitu. Kebanyakan orang tua tuh nggak menjelaskan secara detail. Iya, hanya kan? memberikan larangan tapi tidak memberitahukan apa sih efek dari itu. Jadi kayak si anak tuh jadi penasaran apa ya, sih, karena dia nggak betul. ngejelasin secara detail gitu. Jadi kayak makasih banget kayak buat papa aku gitu. Nah kayak gitu. Ya, Terus emang mau nanya apa lagi? ya dari dulu juga kan kita juga dilarang pacaran ya. Iya, Cuma sama kalau Nina juga dilarang pacaran. kalau masalah hati sih aku juga tidak tahu. Nah itu. iya. Tapi ya itulah. Selagi lulunya bisa fokus terus sambil pacaran, it's okay gitu. Maksudnya nggak fokus gitu loh. Kebanyakan ketika pacaran udah gak fokus, Nah, itu yang akan itu jadi banget masalah. Sih, rugi banget menurut aku Kalau ya. masalah pacaran, masalah jodoh mah udah ada yang ngatur, dan Nah itu. selama kamu pekerjaan itu sukses pasti akan banyak yang ngejar. Sekarang pun juga banyak yang ngejar kan. Iya. Dan satu, jangan dengerin orang lain. Karena aku juga menjomblo 5 tahun itu sering dilecehin sama orang lain. Masih cantik-cantik jomblo gitu loh. Terus ya ampun lu, sedih banget sih kamu kayak kemana-mana sendiri. Ya terus kenapa? Selagi aku happy juga nggak apa-apa gitu ya. Kan itu prinsip ya. Iya benar. Oke, thank you banget loh. Oke. Sama. Jadi buat teman-teman, itu pengalaman si Lulu yang begitu indah. Kalian bisa lihat. Indah. Indah banget. Indah banget. Berpetualang banget. Berpetualang banget. Makanya ini juga ada beberapa titipan pertanyaan loh. Oke, boleh sekali. Nah, banyak juga ya, lumayan ya. Alumni Semunci ya? Ya, alumni Semunci. tahun 2017. Bye. Terus yang kedua, gimana caranya biar nggak baper dan kebal kalau dimarah-marahin sutradara Kak? Soalnya ini biasanya aku yang marahin. Gimana ya? Aku mungkin udah dididik dari kecil kali ya. Ya dari aku kenal sama anak-anak FAK, sama Om Nino, sama Papa. Papa ngedidik aku tuh keras gitu loh. Jadi kayak udah dikata-katain gitu ya, meski sebenarnya sih nggak boleh sih kalau ngata-ngatain anak kecil ya Om. Kalau masih ini cuman kayak ngefeknya sekarang jadi kebal nih, dulu jadi kebal. Udah terbiasa dengan itu, dan itu kan sebetulnya kalau kita mau ngambil ya udahlah, orang mau ngomong hanya 5 detik kan. Betul. Itu selesai gitu. Iya, besok juga kayak udah nggak ada masalah lagi. Tapi kalau 5 detik itu kamu masukkan dalam hati akan seumur hidup. Nah gitu. Gitu kan. Makanya ketika ada perkataan yang menyakitkan hati, cukup 5 detik aja, selesai itu sudah. Tapi kalau 5 detik kamu pertahankan itu, ya kamu akan jadi selamanya. Iya benar. Pertanyaan selanjutnya, apa alasan buat Lulu selalu berjuang? Ya kan kita kejar kesuksesan dia kalau. Iya. Berjuang nomor 1 sih karena aku emang ingin menjadi wanita karir. Kalau buat aku ya, mumpung kalian masih muda sih. Nah itu, jangan sia-siain kemudahan kalian gitu. Bukannya aku nyuruh kalian untuk tidak menikah muda ya. Karena prinsip aku tuh aku pengen jadi wanita karir gitu. Ingin ya kalau itu potensi. Kan pilihan-pilihan hidup ya. Cuma untuk pada titik berjuang itu ya lu masih muda, minta perjuangan itu sekarang. Kayak Om Nino sendiri juga sama. Aku mending berjuang untuk saat ini masih muda, dan ketika sudah usia tinggal kita menikmati. Nah itu benar banget. Ketika kamu mudanya enak, perjuangnya di usia tua di saat kamu tidak produktif, itu jauh lebih mengerikan. Iya sih. Benar nggak? Benar. Aku sendiri juga aku pengen perjuangan itu di saat aku muda, masih SMP, masih SMA, aku benar-benar berjuang untuk hidup. Setidaknya setelah aku usia 40 aku bisa pensiun, aku bisa lebih bermanfaat lagi, itu yang utama. Makanya berjuanglah dikala di saat kamu masih muda. Jangan enak-enakan. Iya sih. Karena kalau udah masuk zona nyaman itu yang bahaya. Nah itu. Sukses terus ya Lu. Itu dari Denis. Hai Denis, terima kasih. Terus ada lagi nih.
ceritain awal mulanya merantau di Jakarta dan suka dukanya ya. Kamu lihat. Kamu harus nonton ya. Kamu harus nonton gimana rasanya perih aku ini gimana nih. di ini kamu akan lihat semuanya. Nanti harus nonton ya. Banyak Oke. banget yang nanya kayak gitu soalnya. Iya, semua pasti akan nanyakan kan. Orang kira kan semuanya itu serba instan, serba Instan praktis. ya kayak gitu. Itu yang paling. Bodo amat gue nggak mikirin. Makanya semuanya harus dari nol sih. Bahkan Betul. mungkin dari minus. Betul. Dari minus itu ada yang dari keluarga yang memang kurang. Mm-mm. Kalau kita punya keluarga yang normal oke ya. Kalau Iya. kita banyak permasalahan di keluarga kita kan berarti kita dari minus nih. Benar. Itu yang kadang sering dihadapin apalagi zaman sekarang. Benar banget. Oke, itu saja. Thank you banget nih untuk waktunya. Oke. Kita tunggu karya si Lulu. Oke. Oh iya, dulu ya. kamu mau promosi YouTube-mu? YouTube aku, channel YouTube aku. Ya udah nanti kamu tinggal lihat Instagram aku aja, terus ada linknya, link YouTube aku. YouTube. Berarti harus banyak konten nih. Ya, lumayan ya. Ya konten kalian boleh request banyak apa aja. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.